Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di channel Let's Talk About Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film berjudul Stuber yang diperankan oleh Dave Bautista dan Kumail Nanjiani. Film ini juga turut diramaikan oleh salah satu aktor kebanggaan Indonesia yaitu Iko Uwais. Nah, film ini bergenre komedi aksi dari polisi Amerika yang disutradarai oleh Michael Dawes dan ditulis oleh Trevor Clancy. Film ini dirilis pada tahun 2019 yang lalu. Film ini diawali dengan cerita seorang detektif yang agresif dari Departemen Kepolisian Los Angeles bernama Vic Manning yang sedang mengejar raja obat bius terkenal bernama Oka Tejo bersama dengan seorang rekan polisinya yang merupakan seorang wanita bernama Sarah Morris yang endingnya menyebabkan si Sarah ini meninggal akibat ditembak oleh Tejo. Setelah kejadian itu, atasan Vic, Kapten McHenry, memerintahkannya untuk mengambil cuti karena Vic dianggap lalai dalam pengejarannya terhadap Tejo akibat kacamatanya lepas dari wajahnya. Vic lalu menjalani operasi mata laser korektif yang mengharuskan dia untuk tetap tidak bertugas selama 1 atau 2 hari karena penglihatannya berkurang setelah operasi laser dan harus menunggu beberapa waktu hingga ia mendapatkan kembali penglihatannya. Sepulang dari rumah sakit untuk pengobatan matanya, Vic bersama putrinya yang bernama Nicole makan siang bersama di sebuah restoran. Nicole mengingatkan Vic agar hadir pada pameran museumnya nanti malam dan menyarankan Vic untuk menggunakan aplikasi Uber untuk membantunya pergi ke tempat pameran Nicole karena Vic belum boleh untuk mengemudi sendirian sampai matanya pulih. Ketika Vic sedang mencoba untuk beristirahat di sofa rumahnya, seorang informan bernama Leon menghubunginya dan memberitahu petunjuk tentang adanya aktivitas dari si Tejo. Vic lalu nekat bergegas keluar dengan susah payah, mengendarai mobilnya dengan kondisi mata yang masih belum bisa melihat dengan jelas. Sepanjang perjalanan, Vic membuat kekacauan karena menabrak beberapa benda dan berakhir dengan mobilnya terjebak di dalam lubang. Ia lalu memutuskan untuk memesan Uber untuk mengantarnya ke tempat informan tersebut. Scene lalu berpindah pada pengemudi Uber bernama Stu Prasad, seorang pengemudi sederhana yang rajin melakukan pekerjaannya dan selalu memperhatikan ulasan bintang yang ia terima dari pelanggannya. Di dalam mobil miliknya, Stu sedang terlihat sedih dengan perolehan rating hanya 1 bintang dari pelanggannya. Beberapa saat kemudian, ia menerima satu pesanan baru dari seorang pria berkacamata aneh, dan ia berharap akan mendapatkan rating 5 bintang dari si pria tersebut. Tak lama kemudian, Stu pergi untuk menjemput si pria aneh itu yang tak jauh dari lokasinya berada. Dan ternyata si pria aneh itu adalah Vic. Ketika Vic masuk ke dalam mobil, Stu berusaha bersikap ramah dengan menawarkan beberapa fasilitas. Namun dibalas dengan sikap ketus Vic yang sedang kesal dan terburu-buru ingin mengejar si Tejo. Koreatown, now! Sepanjang perjalanan, Stu berusaha menghadapi perilaku Vic yang kasar dan sembrono. Get the fuck out of the car! Ketika tiba di tempat sang informan, Vic turun dari mobil dan meminta Stu untuk menunggunya. Tetapi sebenarnya Stu ingin cepat pergi, namun ia mendapatkan pesan lagi 1 rating bintang dari pelanggannya yang membuatnya tidak mempunyai pilihan lain selain menunggu Vic dengan harapan untuk mendapatkan bintang 5 dari Vic. Vic dengan susah payah masuk ke dalam lokasi Leon si informan, dan sesampainya di dalam, dia mendapati bahwa Leon telah tewas dibunuh. Vic lalu mengambil handphone milik Leon dan mengecek panggilan terakhirnya untuk melacak orang-orang yang kemungkinan ikut berkaitan dengan Tejo. Sementara itu di mobil, Stu sedang menerima video call dari wanita yang disukainya bernama Becca. Becca sedang marah dan bercerita pada Stu tentang pacarnya yang berselingkuh, dan dia meminta Stu untuk pergi menemaninya. Stu sangat bersemangat, tetapi ia terhalang oleh Vic yang memintanya untuk terus mengantarnya. Hasil investigasi Vic di tempatnya Leon membawanya dan Stu ke sebuah klub penari telanjang pria untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Amber untuk berusaha menggali informasi dari Amber tentang keberadaannya Tejo. Sementara Vic berbicara dengan Amber, di luar Stu sedang curhat mengenai Becca pada seorang penari telanjang dan meminta saran tentang percintaannya. Ketika mereka sedang curhat, si Becca menelpon lagi dan mengajaknya bercinta. Pada saat itu, Stu sangat bersemangat. Ketika Vic mendapatkan sebuah nama yang terhubung dengan Tejo, yaitu Amo Cortez dan alamatnya, ia memanggil Stu untuk mengajaknya pergi dari tempat itu. Namun ternyata Stu sudah tidak ada di situ.
Liciknya, Vic telah mengambil kunci mobil milik Stu tanpa sepengetahuannya Stu. Di parkiran, Stu sedang kebingungan karena tidak bisa segera pergi menemui Becca. Mereka lalu bertengkar kecil, namun akhirnya Stu tetap mengantarkan Vic. Mereka lalu tiba di sebuah rumah di Long Beach, di mana Vic menahan tersangka utama dari penyelidikannya, yaitu Amo Cortez, dan menyuruh Stu untuk menjaga Amo di dalam mobilnya dengan bekal sebuah pistol kecil. Lalu Vic kembali ke dalam rumah untuk menyelamatkan seekor anjing pitbull bernama Pico yang sedang sakit akibat dijejalkan sejumlah narkoba yang disembunyikan di dalam tubuh anjing tersebut. Sementara itu di dalam mobil, Stu tidak sengaja menembak kaki dari Amo Cortez karena ia mencoba kabur dari mobil tersebut. Lalu si Amo Cortez ini pingsan dan Vic membawa mereka ke sebuah rumah sakit hewan milik seorang temannya. Ketika Amo Cortez tersadar, Vic memukulnya dan berusaha memaksa Amo Cortez untuk memberitahu informasi terkait Tejo. Namun cara kekerasan tersebut tidak berhasil, dan akhirnya Stu menawarkan bantuan untuk mengancam Amo Cortez dengan cara memanfaatkan akun sosial media milik Amo Cortez dan mengancam akan mengupdate status yang aneh tentang Amo Cortez dan kata-kata kasar untuk bosnya. Karena ketakutan akan dimarahi oleh bosnya, Amo Cortez akhirnya memberikan informasi mengenai keberadaan Tejo. Tak lama kemudian, sekelompok preman berhasil menemukan mereka dan menyerang mereka. Terjadilah perkelahian dan aksi baku tembak. Meskipun sedang dalam ketakutan, Stu berusaha membantu Vic dengan melempar kaleng makanan anjing ke arah para preman agar Vic yang hampir buta bisa menembak para penjahat dengan menggunakan suara dempakan kaleng, dan akhirnya mereka berhasil melumpuhkan semua preman-preman tersebut. Vic menggunakan telepon milik salah satu preman untuk mengirim pesan kepada pemimpin mereka untuk menginformasikan bahwa dirinya telah mati. Dan kemudian ia dan Stu bergegas ke pameran museum milik Nicole untuk memperingatkan Nicole tentang bahaya yang akan datang. Ternyata di pameran tersebut, atasannya Kapten McHenry telah lebih dahulu bertemu dengan Nicole. Sesampainya mereka di pameran, Stu dan Nicole berkenalan dan saling berbincang. Vic mengelilingi pameran tersebut lalu kembali menemui Nicole untuk meminta kunci tempat penyimpanan senjatanya. Namun hal itu membuat Nicole merasa kecewa karena berpikir ayahnya datang ke pameran bukan karena benar-benar ingin melihat hasil karyanya. Karena tidak menemukan senjata yang memadai di tempatnya Vic, Stu lalu membawa Vic ke toko tempat ia bekerja sampingan dan mencuri beberapa senjata. Di sana, Becca menelpon lagi dan menanyakan keberadaannya Stu yang juga belum menghampirinya. Hal itu membuat Stu merasa frustasi karena sangat ingin bertemu dengan Becca, tetapi harus terhalang oleh Vic. Vic dan Stu lalu beradu argumen tentang kurangnya keberanian Stu terhadap Becca, sementara Stu mengkritik Vic karena konsep pria sejati Vic yang tidak masuk akal dan perlakuannya yang tidak sensitif terhadap putrinya Nicole. Lalu mereka berdua saling adu jotos hingga akhirnya mereka berdua sama-sama terkapar di lantai. Akhirnya mereka sampai di lokasi tempat Tejo berada. Di sana, Vic dan Stu saling mengucapkan perpisahan karena Vic berencana untuk menghadapi Tejo sendirian sambil menunggu backup pasukan dari rekan-rekan polisinya. Dalam perjalanan pulang, Stu berhenti di tepi jalan untuk menghubungi Becca dan mengakui perasaan cintanya kepada Becca. Stu juga menyadari bahwa cintanya itu tidak akan berhasil karena dia tahu bahwa Becca tidak merasakan hal yang sama. Ia mengatakan kepada Becca bahwa mereka seharusnya tidak berteman lagi. Saat Stu selesai berbincang dengan Becca, ia melihat sebuah mobil polisi melintas ke arah lokasi penyergapan Tejo. Namun, ia merasa curiga karena mobil itu hanya dikendarai oleh satu orang dan menurutnya itu adalah bantuan yang sangat lemah bagi Vic. Di lokasi penyergapan, Vic akhirnya mengetahui bahwa atasannya si Kapten McHenry adalah seorang polisi kotor yang telah bekerja sama dengan Tejo dan berencana untuk menjebak Vic. McHenry lalu menembak Vic mengenai bahunya dan ketika hendak menembak lagi, Stu datang dari arah belakang lalu menabrak Kapten McHenry dengan mobilnya hingga Kapten McHenry terpental. Stu dan Vic akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan para penjahat. Mereka saling kejar-kejaran dengan mobil dan berakhir dengan mobil yang mereka kendarai jatuh ke dalam jurang. Mereka selamat tetapi Tejo masih memburu mereka dengan senjata.
Dan di tengah kekacauan itu, Nicole muncul dengan membawa pistol dan membunyikan tembakan dengan maksud ingin membantu ayahnya, namun Nicole hampir ditembak oleh Tejo. Untungnya tembakan itu gagal mengenai Nicole, karena Stu melompat ke arah Nicole dan terkena peluru tersebut. Vic yang sangat emosi hampir membunuh Tejo, namun dihentikan oleh anaknya Nicole. Tak lama kemudian polisi datang dan menangkap Tejo untuk membawanya ke kantor polisi. Ketika Stu dan Vic pulih di rumah sakit, Vic lalu membayar tarif Uber kepada Stu sebesar $5.534,95 dan memberi Stu ulasan Uber bintang 5 yang membuat Stu merasa sangat terharu. Sekian pembahasan alur cerita film Stuber, semoga kalian suka dengan videonya dan jangan lupa untuk like video ini, dan kalau kalian ingin melihat video-video kami yang lain, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di next video.